Selamat datang di Sarinumba Farm, teman-teman. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya, media tanam apa yang saya pakai untuk menanam baik sayuran di dalam pot ataupun tanaman buah. Ini adalah seledri batang besar yang tumbuh subur di dalam pot. Sementara ini adalah pohon jeruk kunci saya yang juga tumbuh subur di dalam pot. Saya akan menerangkan media tanam secara generik yang bisa dipakai untuk menanam apapun dan bisa kita modifikasikan sesuai dengan jenis tanamannya. Secara generik, teman-teman, ada 5 persyaratan untuk membuat media tanam yang bagus untuk tanaman di pot dan polybag. Yang pertama adalah harus gembur dan porus. Lihat teman-teman, bila gembur dan porus, tekstur tanah tidak cepat mengeras. Ini persyaratan pertama. Persyaratan kedua adalah pH, potensial hidrogen, harus antara 6 sampai 7, yang menandakan adalah netral, tidak asam dan tidak basah. Persyaratan ketiga adalah mampu menyerap dan mempertahankan air dan kelembaban secara cukup, tidak kurang atau tidak lebih. Persyaratan keempat adalah kaya bahan organik dan tinggi unsur hara. Dan persyaratan terakhir adalah minimum patogen atau organisme yang merugikan. Jangan lupa teman-teman ya, di sini banyak mikroba dan mikroorganisme. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Minim patogen artinya sedikit sekali yang merugikan. Rumusan generik dari media tanam adalah media dasar dicampur dengan media porus, dicampur dengan media pangan dengan perbandingan 1:1:1. Ingat teman-teman, saya tidak bilang tanah tetapi media dasar, karena akan ada banyak preference, seperti misalnya tidak memakai tanah tetapi memakai kokopit. Saya juga menyebut media porus karena banyak preference seperti pasir malang atau sekam bakar. Dan yang terakhir, media tanam, media pangan, maksudnya adalah entah itu kompos atau pupuk kandang atau pupuk nabati lainnya. Jadi inilah rumusan dasar, media dasar dicampur media porus, dicampur media pangan 1:1:1. Bila teman-teman merasa pusing karena begitu banyak media tanam yang ditawarkan dengan berbagai struktur, tekstur, bau, bahkan harga, maka saya memberikan nasihat untuk memakai bahan yang mudah didapatkan. Teman-teman, saya adalah petani hemat. Saya mencoba memakai bahan-bahan yang ada di sekitar saya, yang mudah didapatkan, murah, dan gampang dipakai, dan sangat bermanfaat. Jadi, kunci dari pemilihan bahan-bahan adalah keterbukaan
keluasan, karena tidak ada yang sempurna, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kita bisa memakai kelebihan dan juga memperkecil kekurangan sehingga kita mendapatkan yang terbaik dari semuanya. Sekarang saya akan menceritakan tentang media dasar. Media dasar biasanya tanah yang dikebun. Masih ada media-media lain selain tanah di kebun, tetapi saya mau menceritakan hanya media tanah kebun untuk pemula. Media tanah di kebun sebagai media dasar juga ada dua, yang kita namakan tanah berat seperti ini dan tanah ringan. Tanah berat biasanya berwarna lebih terang dan sedikit mengandung pasir dan debu, sementara tanah ringan banyak mengandung pasir dan debu. Tanah berat termasuk tanah-tanah yang kita sebut tanah liat, teman-teman. Kurang begitu gembur, sangat padat, sehingga tanaman kurang bernapas. Sementara tanah ringan, karena mengandung banyak pasir dan debu, pori-porinya juga besar, sehingga tanaman bisa bernapas. Bila teman-teman menggunakan tanah berat sebagai media dasar, karena di kebun teman-teman barangkali lebih banyak kandungan tanah liatnya, maka saya sarankan untuk mencampur pasir malang dan sekam bakar sebagai media porus, dan juga pupuk kandang dan kompos daun. Dikarenakan media dasarnya kurang porus, maka media porusnya harus ada dua, yaitu sekam bakar dan pasir malang. Dan untuk media pangannya, saya anjurkan campuran dari kompos daun dan pupuk kandang. Namun, bila kebun teman-teman adalah tanah ringan yang sudah porus karena mengandung pasir dan debu, maka sebagai media dasar adalah tanah kebun teman-teman. Lalu media porus adalah sekam bakar saja, tidak perlu pasir malang, dan bisa dimasukkan kompos atau pupuk kandang. Salah satu saja sudah cukup. Setelah teman-teman mengetahui rumusan dari media tanam untuk pot dan polybag, maka kita sekarang akan menuju ke modifikasi. Saya akan memberikan 4 tips dari modifikasi. Yang pertama, bila teman-teman menanam sayuran dengan akar yang halus seperti seledri batang besar atau basil, maka teman-teman harap menggunakan sekam basar dan pasir yang banyak, karena akar yang halus itu perlu kemana-mana dan perlu bernafas. Bila tidak, maka tanaman itu sukar tumbuh besar atau bahkan mati. Modifikasi kedua adalah bila teman-teman menanam sayuran yang berumur 30-40 hari seperti caisip, sebaiknya menggunakan kompos daun atau pupuk ayam petelur karena mengandung banyak nitrogen. Modifikasi ketiga adalah bila teman-teman menanam tanaman yang berbuah, sayur berbuah seperti paprika dan tomat, maka sebaiknya saya anjurkan memakai pupuk kascing karena sudah terbukti sangat baik terhadap pohon-pohon tomat dan paprika saya. Dan modifikasi terakhir adalah bila teman-teman menanam pohon buah di dalam pot, tabulam pot, maka anjuran saya adalah untuk memakai
pupuk kambing karena sangat terbukti bermanfaat, tinggi haranya, dan karena pupuk kambing lambat, maka pupuk kambing bisa menjaga tanaman berbuah untuk jangka waktu yang lama. Media tanam terakhir yang saya mau perkenalkan adalah media tanam dari mulsa yang sudah terurai. Inilah teman-teman, ini adalah seperti raised bed tetapi bukan, karena ini hanyalah mulsa yang sudah selesai, mulsa yang sudah terurai. Bahan aslinya adalah daun-daun kering, lalu ranting-ranting, lalu serpihan kayu, juga ada rabbit manure, pupuk kelinci, lalu juga ada jerami. Semuanya sudah terurai. Ini tidak saya pakai untuk tanaman pot saya, tetapi lebih kepada sebagai media tanam untuk kebun kecil saya. Ini tidak memakai sistem gali ya teman-teman. Ini di atas koran seperti teman-teman lihat. Dan di atas koran ini adalah media tanam dari mulsa yang sudah terurai. Luar biasa tinggi haranya. Sekarang teman-teman sudah mengetahui rumusan dari media tanam untuk pot dan polybag. Yang terpenting adalah kita mencoba untuk memakai bahan di sekitar kita dan tidak terlalu kaku dalam menentukan bahannya, dan bisa mengambil manfaat terbaik untuk tanaman-tanaman kita. Semoga bermanfaat.